Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pembimbing Ibu Alifah Sabrina, SPD MPD, dan yang terhormat kepada rekan-rekan sekalian, saya Dia Kumurwati akan melakukan seminar proposal tentang KTI saya, yaitu gambaran tingkat kepatuhan minum obat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 di rawat jalan RSAU Dr. Esnawan Antariksa. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Depkes RI 2003, diabetes mellitus di Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penderita terbesar di dunia, setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. Dan menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2018, prevalensi DKI Jakarta pertama telah mengalami peningkatan sebesar tertinggi terdapat di DKI Jakarta sebesar 3,4%, yaitu cukup tinggi dengan naik sebesar 0,9% di tahun 2013. Sedangkan diabetes mellitus sendiri ialah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hipoglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Yang mempengaruhi adalah kepatuhan pasien dalam minum obat. Kepatuhan itu apa sih? Merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan terapi seorang pasien, termasuk pasien diabetes mellitus tipe 2 menurut Purwanto. Adakah rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat kepatuhan pengobatan dengan penderita diabetes mellitus tipe 2 rawat jalan di RSAU Esnawan Antariksa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggambaran tingkat kepatuhan terhadap keberhasilan pengobatan terapi diabetes mellitus tipe 2 rawat jalan di RSAU Dr. Esnawan Antariksa. Manfaat penelitian adapun yaitu untuk bagi peneliti mendapatkan pengalaman dalam melakukan penelitian serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama menjadi mahasiswa Stikes IKIFA. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan informasi yang berguna dan meningkatkan pengetahuan minum obat pada pasien penderita diabetes mellitus. Manfaat bagi rumah sakit adalah dapat berguna sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan dapat sebagai sumber informasi penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya. Adapun tinjauan pustaka yaitu apa sih kepatuhan? Kepatuhan adalah tingkat seorang dalam melaksanakan suatu aturan dalam dan perilaku yang disarankan. Kepatuhan merupakan tingkat seseorang dalam melaksanakan perawatan, pengobatan, dan perilaku yang disarankan oleh perawat, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya. Ketidakpatuhan adalah keadaan di mana seorang individu atau kelompok berkeinginan untuk mematuhi, tetapi ada faktor yang menghalangi kepatuhan terhadap nasihat yang berkaitan dengan kesehatan yang diberikan oleh profesional kesehatan menurut Carpenito tahun 2000. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan yaitu faktor interpersonal, lingkungan, dan karakteristik penyakit serta pengobatannya menurut Badan BPOM Republik Indonesia tahun 2006. Faktor interpersonal terdiri dari jenis kelamin, umur, disiplin diri, stres, penyalahgunaan alkohol, penghargaan atas diri sendiri, dan depresi. Faktor interpersonal terdiri dari kualitas hubungan antara petugas kesehatan dan pasien. Faktor lingkungan terdiri dari situasi lingkungan yang beresiko tinggi dan sistem lingkungan. Adapun faktor karakteristik penyakit dan pengobatannya terdiri dari penyakit itu sendiri, durasi menderita DM, kompleksitas pengobatan, dan cara pelayanan.
yaitu ada diabetes mellitus tipe 2. Apa sih itu penyakit diabetes? Menurut WHO tahun 2016, diabetes mellitus adalah suatu penyakit kronis di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genesis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat, hiperglikemia atau terjadinya peningkatan kadar gula adalah salah satu efek yang terjadi jika penyakit diabetes tidak terkontrol dan lambat laun akan mengakibatkan kerusakan di berbagai sistem di dalam tubuh, khususnya saraf dan pembuluh darah. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik yang berlangsung lama atau kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah sebagai akibat dari kelainan insulin, aktivitas insulin, ataupun sekresi insulin yang dapat menimbulkan berbagai masalah serius dan prevalensi dari penyakit diabetes itu sendiri. Adapun diabetes mellitus tipe 2 merupakan kelainan metabolik yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang tinggi dalam koneksi resistensi insulin defisiensi insulin relatif. Penyakit diabetes mellitus jenis ini merupakan kebalikan dari diabetes mellitus tipe 1 yang mana terdapat defisiensi insulin mutlak akibat rusaknya sel di pankreas. Gejala klasiknya antara lain haus berlebihan, sering berkemih, dan lapar terus-menerus. Diabetes tipe 2 berjumlah 90% dari seluruh kasus diabetes dan 10% sisanya terutama merupakan diabetes mellitus tipe 2. Sisanya mellitus tipe 1 dan diabetes gestasional. Kegemukan diduga merupakan penyebab utama diabetes tipe 2 pada orang yang terkena secara genetik memiliki kecenderungan penyakit ini. Adapun klasifikasi diabetes mellitus, yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, hasil dari kehancuran sel beta pankreas, biasanya menyebabkan defisiensi insulin yang absolut dan tubuh tidak mampu menghasilkan insulin. Penyebab dari diabetes mellitus belum diketahui secara pasti. Tanda dan gejala dari diabetes mellitus 1 ini adalah poliuria, kencing terus-menerus dalam jumlah yang banyak, polidipsia, rasa cepat haus, dan polipagia, rasa cepat lapar. Penurunan berat badan secara drastis, mengalami penurunan penglihatan dan kelelahan. Adapun diabetes mellitus tipe 2 dari hasil gangguan sekresi insulin yang progresif yang menjadi latar belakang terjadinya resistensi insulin atau ketidakefektifan penggunaan insulin di dalam tubuh. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan tipe diabetes yang paling banyak dialami oleh seseorang di dunia dan paling sering disebabkan oleh karena berat badan berlebih dan aktivitas fisik yang kurang. Tanda dan gejala dari diabetes mellitus tipe 2 ini hampir sama dengan diabetes mellitus tipe 1. Tetapi, diabetes mellitus tipe 2 dapat didiagnosis setelah beberapa tahun keluhan dirasakan oleh pasien dan pada diabetes mellitus komplikasi dapat terjadi. Diagnosis klinis diabetes mellitus umumnya akan dipikirkan bila ada keluhan khas berupa poliuria, polidipsia, polifagia, dan penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Ada diabetes tipe spesifik lain, biasanya terjadi karena adanya gangguan genetik pada fungsi sel beta. Ada gestational diabetes, merupakan peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia selama kehamilan dengan nilai kadar glukosa darah normal tetapi di bawah dari nilai diagnostik diabetes mellitus pada umumnya. Perempuan dengan diabetes mellitus saat kehamilan sangat beresiko tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan. Ibu dengan gestational diabetes memiliki resiko tinggi mengalami diabetes mellitus tipe 2 di kemudian hari. Adapun pengobatan untuk diabetes mellitus yaitu ada terapi non-farmakologik dan farmakologik.
Terapi non-farmakologik ada pengaturan diet. Dalam diet baik merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan DM. Penurunan berat badan terbukti dapat mengurangi resistensi insulin dan memperbaiki respons sel beta terhadap glukosa. Ada olahraga pada lansia langsung dapat meningkatkan fungsi fisiologis tubuh dengan mengurangi kadar glukosa darah. Yang ketiga ada berhenti merokok, dan ini adalah hal yang paling penting. Kandungan nikotin dalam rokok dapat mengurangi penyerapan glukosa oleh sel. Dari penelitian dilakukan terhadap subjektif, pasien lansia bahwa merokok 2 batang dalam sehari dapat menyebabkan resiko neuropati dan menghambat absorpsi insulin. Yang kedua ada terapi farmakologi, yaitu mengendalikan kontrol glukosa dalam darah. Namun, apabila penderita tidak melakukan pembatasan makan dengan ketat, atau apabila penyakit tidak terdeteksi dari awal, maka terapi farmakologi dapat diberikan. Yaitu, yang pertama diberikan obat hiperglikemik oral. Berdasarkan cara kerjanya, obat hiperglikemik oral dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama ada pemicu sekresi insulin atau insulin sekretase, yaitu ada contohnya sulfonylurea. Obat golongan ini mempunyai efek utama meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan merupakan pilihan utama untuk pasien dengan berat badan normal dan kering. Yang kedua ada glinit. Glinit merupakan obat yang cara kerjanya sama dengan sulfonylurea dengan penekanan pada peningkatan sekresi insulin fase pertama. Golongan ini terdiri dari 2 macam obat, yaitu repaglinit dan nateglinit. Obat ini diabsorpsi dengan cepat setelah pemberian 18 secara oral dan disekresi secara cepat melalui hati. Yang kedua ada peningkatan sensitivitas terhadap insulin. Yang pertama ada thiazolidinedione berkata pada aksi reseptor gamma, suatu reseptor inti di sel otot dan sel lemak. Golongan ini mempunyai efek menurunkan resistensi insulin dengan meningkatkan jumlah protein pengangkut glukosa, sehingga meningkatkan ambilan glukosa di perifer. Yang ketiga ada penghambat gluconesis atau obat ini metformin, mengurangi produksi glukosa hati, di samping juga memperbaiki ambilan glukosa perifer. Terutama dipakai pada penyandang diabetes gemuk. Yang keempat ada penghambat absorpsi glukosa, yaitu bekerja dengan mengurangi absorpsi glukosa di usus halus, sehingga mempunyai efek menurunkan kadar gula darah sesudah makan. Akarbosa tidak menimbulkan efek samping hipoglikemia. Yang kelima ada DPP-IV inhibitor, merupakan suatu hormon peptida yang dihasilkan oleh sel L di mukosa usus. Yang ada insulin. Insulin merupakan hormon polipeptida yang disekresi oleh sel beta pankreas. Insulin dapat dirusak oleh enzim pankreas sehingga diberikan melalui injeksi. Pada metode penelitian, saya melakukan metode deskriptif, yaitu metode secara langsung, dan melakukan penelitian secara prospektif, yaitu yang akan datang. Dan saya akan melakukan metode secara kuesioner. Waktu dan lokasi penelitian yaitu berada di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa yang dilakukan pada bulan Februari tahun 2021 nanti. Populasi dan sampel. Populasi yaitu dari pasien dokter rawat jalan di Dr. Esnawan Antariksa itu sendiri menjadi total sampling. Instrumennya saya menggunakan kuesioner MMAS 8
atau the 8-item medication adherence scale yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam perhitungan kuesioner kepatuhan menggunakan MMAS 8, yang mana terdiri dari 8 pertanyaan. Ada alat dan bahan, yaitu lembar kuesioner, itu sendiri untuk pasien, ada alat tulis dan kalkulator untuk menghitung setelah data yang didapatkan. Adapun alur penelitian, yaitu ada persiapan proposal, lalu membawa surat pengantar izin penelitian dari kampus, lalu meminta data pasien yang terdiagnosa diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa, lalu menyiapkan dan pengisian lembar kuesioner kepada responden. Yang terakhir yaitu ada pengolahan data. Sekian dari seminar proposal saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.